Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan Timun Mas dan Buto Ijo. Alkisah, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Ia hidup seorang diri, tidak mempunyai anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia melakukan beberapa pekerjaan seperti bercocok tanam, mengumpulkan kayu bakar, dan lain-lain. Suatu hari, saat Mbok Sarni hendak pulang dari mengumpulkan kayu bakar, ia bertemu dengan Buto Ijo. Lalu Buto Ijo pun menakuti Mbok Sarni. Mbok Sarni menggigil ketakutan. Lalu Mbok Sarni memberanikan diri untuk berkata, "Mau apa kau, Buto Ijo?" Lalu Buto Ijo pun menjawab, "Hahaha, sudah lama aku tidak memakan daging manusia. Berikanlah anakmu, maka akan kubebaskan kau," ujar Buto Ijo. Lalu Mbok Sarni berkata, "Aku tidak memiliki anak. Aku hidup seorang diri. Mohon ampunilah aku, Buto Ijo," sembari menggigil karena ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Buto Ijo pun menjawab, "Hahaha, tenang, akan kuberikan kau benih ajaib ini. Kau pulang dan tanamlah benih ini, maka akan tumbuh hutan atau kebun timun yang banyak." "Apa ini, Buto Ijo?" ujar Mbok Sarni. "Itu adalah benih ajaib. Jika kau rawat dengan baik-baik, maka akan timbul atau tumbuh timun emas yang besar. Itu adalah anakmu," ujar Buto Ijo. Lalu Mbok Sarni sangat gembira karena ia mendengar bahwa ia akan memiliki anak. Lalu Mbok Sarni berlari pulang ke rumah. Ia menanam benih itu. Lalu 2 minggu kemudian, Mbok Sarni kembali mengecek kebun tersebut. "Wah, betul lah. Ini sudah menjadi kebun timun," ujarnya. Namun, mata Mbok Sarni hanya tertuju pada satu timun. Timun itu berwarna keemasan dan bentuknya lebih besar daripada timun-timun yang lainnya. Mbok Sarni mendekati timun tersebut. "Apakah ini timun yang dikatakan Buto Ijo?" Lalu ia pun mencabut dan membawanya ke dapur. Dengan hati-hati ia membelah timun tersebut. Lalu tak lama kemudian timbul atau suara bayi. "Oe, oe." Wah, betul apa yang dikatakan Buto Ijo. Mbok Sarni kegirangan karena ia sudah lama menginginkan seorang anak. Mbok Sarni pun menggendongnya. Lalu ia memikirkan nama yang bagus untuk anaknya. Ia berpikir bahwa anaknya akan dinamai Timun Mas. 6 tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh dewasa. Kini, pada suatu hari, Mbok Sarni dan Timun Mas sedang bermain petak umpet di halaman. Lalu datanglah Buto Ijo menghampiri Mbok Sarni. "Wahai Mbok Sarni, sudah hari ini adalah kembalikan Timun Mas kepadaku. Sudah 6 tahun semenjak aku memberikan benih ajaib itu kepadamu," ujar Buto Ijo. "Timun Mas belum bersiap lagi. Kau bisa mengambilnya esok," ujar Mbok Sarni. "Bagaimana kalau kau kembali mengambil Timun Mas esok? Karena dia belum bersiap-siap lagi," ujar Mbok Sarni dengan ketakutan. "Baiklah, aku akan mengambil Timun Mas esok hari. Tepati janjimu," ujar
Buto Ijo. Lalu Buto Ijo pun kembali pulang. Setelah itu Mbok Sarni berlari mendekati Timun Mas dan memeluknya. Sebenarnya aku tidak tega untuk menyerahkan Timun Mas kepadanya. Lalu sudah terbitlah malam. Saat malam, Mbok Sarni sedang tidur. Ia bermimpi ada seorang pendeta yang berkata dalam mimpinya, "Suruhlah Timun Mas berlari ke hutan. Lalu berikanlah 4 bahan ini kepadanya. Yang pertama, benih timun mas. Yang kedua, jarum. Yang ketiga, garam. Dan yang keempat adalah terasi." Menurut Mbok Sarni, itu adalah sebuah petunjuk. Lalu keesokan harinya, Mbok Sarni menyuruh Timun Mas untuk berlari ke hutan dan memberikan 4 bahan tersebut. Mbok Sarni menyuruh Timun Mas untuk berlari ke hutan, dan ia membekalkan keempat bahan tersebut. Lalu Timun Mas pun berlari ke hutan. Saat di perjalanan, Timun Mas melihat Buto Ijo yang sedang menghampiri rumahnya. Lalu ia pun mendekatinya. "Hai Buto Ijo, kejarlah aku!" ujar Timun Mas. Lalu Timun Mas pun segera berlari dan Buto Ijo pun mengejarnya. Saat sedang terdesak, Timun Mas melemparkan bahan pertama, yaitu benih timun. Ia melemparkannya ke Buto Ijo, dan Buto Ijo pun terjebak di hutan timun. Namun Buto Ijo tidaklah lemah. Ia melepaskan dirinya lalu mengejar Timun Mas kembali. Saat melihat ke belakang, Buto Ijo telah terbebas. Lalu Timun Mas melemparkan bahan kedua, yaitu jarum. Ia melemparkan jarum tersebut terhadap Buto Ijo. Lalu muncullah batang bambu yang mengikat Buto Ijo. Dan kembali lagi, Buto Ijo pun dengan gampang melepaskannya. Lalu ia berlari lagi mengejar Timun Mas. Timun Mas melemparkan bahan ketiga, yaitu garam. Garam tersebut menjadi lautan. Namun Buto Ijo mampu berdiri dan mengejar Timun Mas. Namun sebelum sampai di permukaan yang tidak ada airnya, Timun Mas melemparkan bahan keempat, yaitu terasi, yang menjadikan air tersebut menjadi api lahar yang berkobar hebat panas. Lalu Buto Ijo pun terjebak di lahar tersebut dan akhirnya tidak terlihat lagi. Timun Mas merasa senang karena ia berhasil mengalahkan Buto Ijo. Kini ia berlari pulang untuk mengunjungi ibunya. "Ibu, lihatlah, aku sudah kembali," ujarnya. "Wah, kamu hebat sekali, Nak. Kamu bisa mengalahkan Buto Ijo." Selesai sudah cerita ini. Pesan moralnya adalah kebaikan atau kebenaran pasti akan selalu menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.